Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelnya Proses Belajar, tetap semangat dan terus belajar. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit akibat kerja pada perawat. Nah, kalau kita bicara perawat, ini adalah tenaga kesehatan yang paling besar ya. Kalau kita lihat di rumah sakit jumlahnya paling banyak dan merupakan tenaga kesehatan yang paling lama kontak dengan pasien, sehingga memang sangat beresiko dengan pekerjaannya. Nah, namun terkadang perawat tidak menyadari ya resiko yang mengancam dirinya ya, dan bahkan melupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal perawat ini sangat rentan ya untuk mengalami yang namanya penyakit akibat kerja. Nah, untuk keberhasilan program kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit ini juga tidak lepas dari bagaimana perilaku dari setiap tenaga kesehatan ya, termasuk perawat ya maupun pihak manajemen dalam melaksanakan peraturan ya dan membuat kebijakan terkait dengan K3 supaya untuk mendukung terjadinya pencapaian zero accidents ya di rumah sakit. Dalam melaksanakan setiap program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, ya artinya setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit mempunyai resiko ya untuk terjadinya penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Nah, kalau kita lihat dari definisi penyakit akibat kerja, ini adalah penyakit yang disebabkan karena pekerjaan ya, atau karena alat kerja, bahan yang digunakan dalam proses pekerjaan tersebut maupun proses lingkungan kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini juga merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada tenaga kerja baik itu secara jasmani maupun rohani yang dapat menimbulkan atau justru memperparah karena aktivitas dari kerja atau kondisi yang langsung berhubungan dengan pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi memang ada beberapa faktor ya penyebab penyakit akibat kerja. Kalau kita lihat dari faktor fisik ya, ini bisa menyebabkan penyakit akibat kerja ya bagi suara tinggi atau bising ya di tempat kerja itu dapat menyebabkan ketulian ya. Nah, atau temperatur ya yang terlalu tinggi ya atau suhu tinggi itu dapat menyebabkan ya terjadinya hiperpireksia ya, penyakit miliaria ya. Nah, ini adalah penyakit yang terbentuk adanya ruam kecil ya dengan warna kemerahan yang menyebabkan gatal dan perih pada kulit ya. Nah, berikutnya itu adalah head cramp ya. Ini adalah penyakit ya yang mengakibatkan karena terjadinya ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat ya di lingkungan panas. Yang berikutnya itu adalah radiasi sinar elektromagnetik ya, inframerah. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya katarak ya. Nah, faktor fisik lainnya ultraviolet. Nah, ini dapat menyebabkan konjungtivitis ya, ini bagi yang bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan radiasi ya, atau yang berhubungan dengan radioaktif atau alfa, beta, gamma, ini dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Yang berikutnya itu adalah faktor kimia ya. Nah, asalnya dari mana? Bisa karena bahan baku atau bahan tambahan ya, atau hasil sementara atau justru hasil samping suatu produk ya, sisa produksi atau bahan bangunan. Nah, bentuk dari faktor kimia ini bisa dalam bentuk zat padat, cair, gas, uap maupun partikel. Nah, bagaimana cara dia masuk ke dalam tubuh? Ya, itu dapat melalui saluran pernapasan ya jika terhirup sama tenaga kesehatan atau saluran pencernaan ya, kulit dan juga mukosa. Nah, masuknya itu dapat juga secara akut dan secara kronis. Ya, efeknya apa terhadap tubuh dari faktor kimia ini? Akan mengakibatkan terjadinya alergi. Ya, alergi juga bisa mengakibatkan terjadinya aspeksia. Ya, bisa mengakibatkan keracunan yang bersifat sistemik. Ya, atau justru nanti pemicu terjadinya kanker
Dan bagi tenaga kesehatan yang memang mengalami kehamilan, ya itu bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kelainan pada janin. Nah, kalau kita lihat dari faktor biologi, ya, ini bisa, ya, penyebabnya itu adalah viral disease atau karena virus, ya. Nah, bisa saja tenaga kesehatan atau keperawatan mengalami yang namanya rabies, ya, hepatitis, ya, atau karena disebabkan oleh jamur, ya, fungal disease, ya, misalnya penyakit antraks, ya, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh ya bakteri yang bersifat menular akut pada manusia, ya, atau mengalami yang namanya TBC atau tuberkulosis mikobakterium yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium atau penyakit tetanus, ya. Nah, yang berikutnya yang penyakit yang disebabkan oleh parasit, ya. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh cacing tambang, ya, atau ankylotomiosis dan schistosomiasis, ya. Kita lanjut. Nah, faktor berikut itu adalah faktor ergonomi, ya, atau fisiologi, ya, di mana faktor ini bisa mengakibatkan penyakit, ya, akibat kerja dari ya cara kerja yang tidak sesuai atau posisi kerja yang tidak sesuai, ya, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Misalnya nih bagi tenaga-tenaga perawat yang bekerja di unit gawat darurat, ya, pada saat mengangkat atau memindahkan pasien yang tidak menggunakan ergonomi yang benar, itu bisa mengakibatkan penyakit, ya. Nah, efeknya apa terhadap tubuh? Yaitu bisa mengakibatkan kelelahan fisik, ya, bisa mengakibatkan karena kesalahan dalam proses memindahkan atau mengangkat pasien bisa mengalami nyeri otot, ya, deformitas tulang, perubahan bentuk, ya, bisa terjadi dislokasi dan kecelakaan, ya. Nah, kalau kita lihat dari faktor psikologi, ya, faktor ini sebagai akibat, ya, karena organisasi kerja, ya. Kalau kita lihat, ya, berbagai jenis tipe kepemimpinan, ya, adanya hubungan kerja, ya, komunikasi mungkin yang bermasalah, miskomunikasi, atau justru keamanan saat melakukan kerja. Atau karena memang tipe kerja, ya. Ada tipe kerja yang monoton, ya, berulang-ulang, ya, seperti misalnya yang bekerja di ICU, ya. Nah, kerja berlebihan, ya, kerjanya yang kurang, kerja shift, ya. Dan apa yang bisa dilihat dari faktor psikologis ini, ya, stres, ya. Nah, ada beberapa faktor psikososial, ya, yang dapat menyebabkan stres, diantaranya apa? Yang pertama, pelayanan kesehatan itu sering kali bersifat emergensi, ya. Kalau emergensi berarti menyangkut hidup matinya seseorang, ya. Nah, biasanya untuk yang bekerja di laboratorium kesehatan, yaitu dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Begitu juga di unit gawat darurat, ya. Butuh pelayanan yang cepat dan tepat, ya, sehingga memang bisa mengakibatkan terjadinya stres ini tadi. Nah, pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton, ya, ini juga akan mempengaruhi stres psikologis, ya. Hubungan kerja yang kurang serasi, ya, antara pimpinan dan bawahan. Artinya tuh tidak sama visi dan misi antara pimpinan dan bawahan, atau memang sesama rekan kerja. Nah, ini justru akan mengakibatkan stres psikologis. Nah, beban mental karena menjadi panutan, ya, misalnya rumah sakitnya adalah rumah sakit yang ternama, ya, itu akan menjadi beban, artinya tidak boleh melakukan kesalahan, ya, bahkan kesalahan yang minimal sekalipun, dan itu justru akan menjadi beban mental, ya, sehingga itu akan mempengaruhi stres, ya, pada tenaga pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat bahaya di area kerja, ya, tenaga keperawatan itu ada beberapa bahaya di area kerja. Yang pertama itu bisa mengakibatkan terjadinya penyakit menular, ya. Jadi tenaga keperawatan itu, ya, karena tadi dia sering kontak berhubungan langsung dengan cairan, ya, darah pasien, kuman, cairan tubuh, ya, cairan mulut, cairan urin,
kotoran pasien, ya, muntahan dan lain-lainnya, sehingga ini akan mengakibatkan terjadinya resiko, ya, resiko untuk terjadinya penularan. Nah, media penularan yang sering terjadi itu adalah penularan melalui cairan darah, ya, atau melalui udara, ya, atau busa, ya, penularan melalui kontak tubuh. Nah, selain itu medianya itu bisa jadi melalui mulut, ya, kalau seandainya memang tenaga perawatan tidak memakai masker, ya, alat pelindung diri, ya. Nah, karena apa? Karena kita memang sering kontak, ya, dengan cairan-cairan pasien, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Yaitu penyakit menular. Seperti apa? Sangat rentan sekali tenaga keperawatan mengalami namanya hepatitis, ya, penyakit AIDS, ya, TBC, SARS, ya, kemarin kita lihat, ya, pandemi, ya, penyakit, ya, corona, ya. Nah, ini sangat rentan sekali tenaga kesehatan kita yang mengalami penyakit menular, ya. Penyakit kulit biasa, ya, itu bisa terjadi atau radang infeksi kulit, ya, radang infeksi pada bagian pencernaan, atau mengalami yang namanya hepatitis A. Yang berikutnya itu adalah sakit otot dan tulang. Ya, karena itu tadi tindakan-tindakan yang dilakukan untuk transportasi pasien, memindahkan pasien pada saat membalikan atau melakukan pemindahan posisi pasien, ya. Nah, pada saat melatih pasien untuk proses penyembuhan, nah, ini pastinya akan mengeluarkan tenaga yang berlebihan dan terkadang itu bisa melakukan gerakan-gerakan yang tidak benar. Ya, proses ergonomi yang salah, ya, ini akan mudah atau dapat menyebabkan cedera pada bagian otot dan tulang, ya. Nah, untuk tenaga keperawatan yang memang berusia agak tua, nah ini sangat berisiko sekali, ya. Dan akan terjadi yang namanya sakit tulang dan otot yang lebih serius, ya. Nah, ini hati-hati. Yang berikutnya itu adalah gangguan tidur, ya. Jadi memang tenaga perawat, ya, itu waktunya itu sepanjang malam, ya, itu pasti akan fokus kepada pasiennya. Dan ini pasti, ya, tenaga perawat akan mengalami kondisi tidur yang lebih pendek, ya. Tidurnya kurang lelap, ya, karena tanggung jawab untuk menjaga pasien, mengobservasi kondisi pasien, dan juga akan mengalami kesulitan tidur, sehingga memang polanya akan terganggu, ya. Sementara kalau kita lihat, ya, tidur ini penting karena pada saat tidur ini tubuh kita bisa rileks, ya, tubuh kita bisa mengeluarkan toksin-toksin yang ada pada tubuh kita, ya. Dan saatnya memang waktunya istirahat. Sementara kalau kita lihat pola kerjanya seorang perawat, itu memang panjang, ya, sepanjang malam itu pasti akan mengalami gangguan tidur. Nah, kecelakaan akibat kerja, ya, kalau kita bicara kecelakaan akibat kerja, ini memang terjadi tidak terencana, ya. Jadi nggak ada kecelakaan itu yang terencana, ya. Ya, jadi tidak terencana dan tidak terkontrol. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka pada pekerja, ya, kerusakan pada peralatan dan juga kerugian lainnya. Nah, untuk cedera akibat kerja, ya, ini berdasarkan Hendrik et al. Bisa saja terjadi adanya patah, ya, atau retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Nah, kalau kita lihat bagian tubuh yang sering terjadi cedera itu adalah pada bagian kepala, ya, mata, ya, leher, batang tubuh seperti bahu, punggung, ya, alat gerak atas, ya, lengan tangan, pergelangan tangan, ya, jari tangan. Nah, kalau kita lihat dari alat gerak bawah, ya, bisa terjadi pada bagian lutut, ya, pergelangan kaki, jari kaki, bahkan sistem tubuh, ya, dan banyak bagian. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja, ya, klasifikasinya yang pertama itu adalah cedera fatal, ya, atau fatality. Ini adalah kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja.
Nah, kalau cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja, ini adalah kejadian yang menyebabkan kematian, ya. Jadi cacat permanen yang mengakibatkan memang seorang tenaga kerja itu nggak bisa lagi untuk melakukan aktivitas pekerjaannya, ya, baik itu selama 1 hari kerja atau lebih. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Ya, artinya dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dan tidak bisa masuk kerja karena cedera yang dialaminya. Ya. Nah, tetapi tidak termasuk hari saat terjadi kecelakaan. Ya. Nah, kehilangan hari kerja juga termasuk hari pada saat kerja alternatif ya, setelah kembali ke tempat kerja. Nah, ini adalah cedera menyebabkan kehilangan hari kerja dan seharusnya mungkin saat itu dia masuk dan bertugas, tapi dia tidak bisa masuk dan bertugas. Karena apa? Karena cedera yang dia alami. Nah, berikutnya adalah tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas, ya. Jadi ini adalah jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya, ya. Dan biasanya dia ditempatkan pada pekerjaan lain untuk sementara, ya, atau yang sudah dimodifikasi. Artinya dia tidak masuk di ruangan kerja dia yang selama ini dia masuki, ya. Dia dilakukan pekerjaan rutin lainnya, ya. Nah, pekerjaan alternatif tersebut ya ini akan mengakibatkan perubahan lingkungan kerja, baik itu pola atau jadwal kerjanya, ya. Nah, berikut adalah cedera dirawat di rumah sakit, ya. Jadi, pada kecelakaan kerja ini, ya, termasuk cedera hilang waktu kerja, ya, di mana nanti karyawan ya ditangani oleh dokter atau perawat atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ya, artinya mungkin pasiennya sudah mengalami sakit yang memang harus dilakukan perawatan. Kalau dia cederanya hanya bersifat ringan, ya ini biasanya dilakukan pertolongan pertama saja pada kecelakaan. Ya, pada saat itu contohnya mungkin yang mengalami luka lecet, ya, atau matanya kemasukan debu dan lain sebagainya. Nah, kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera, ya, ini kejadian yang potensial, ya, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kecuali pada kondisi kebakaran ya dan bahaya pembuangan limbah. Jadi hanya masih bersifat potensi ya, yang akan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, bagaimana cara kita untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja? Nah, kalau kita mendiagnosis penyakitnya pasien, ya, itu bisa langsung ya kita observasi apa tanda dan gejala dan kita lakukan pengkajian. Nah, untuk yang diagnosis penyakit akibat kerja, itu juga bisa kita lakukan pendekatan yang sistematis ya untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan dan menginterpretasinya secara tepat. Apakah ini betul penyakit yang disebabkan oleh akibat kerja atau karena faktor lainnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ada 7 langkah ya yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, apa 7 pedoman tersebut atau 7 langkah tersebut? Yaitu yang pertama, kita tentukan dulu diagnosis klinisnya. Ya. Jadi untuk menentukan diagnosis klinis ini dapat kita tegakkan dengan kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada. Ya, misalnya ya kita mendiagnosis itu kita pikirkan lebih lanjut apakah penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Ya. Nah, yang kedua, ya kita menentukan pajanan ya yang dialami oleh tenaga kerja. Ya. Nah, bagaimana mengetahui pajanan yang dialami oleh tenaga kerja? Ya, ini adalah esensial ya untuk kita dapat mengetahui dan menghubungkan suatu penyakit dengan pekerjaannya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan yang namanya anamnesis ya mengenai ya riwayat pekerjaannya seperti apa, dia cermat dan teliti nggak melakukan pekerjaannya, ya menjelaskan mengenai semua pekerjaan yang telah dia lakukan, ya. Artinya secara kronologis kita tahu pekerjaan yang telah dia lakukan. Ya, lamanya melakukan masing-masing pekerjaannya dan apa bahan yang diproduksi, ya.
baik itu materi atau bahan baku yang digunakan. Nah, bagaimana jumlah pajanan yang terjadi, terus apakah memang menggunakan alat pelindung diri ya, terutama masker dilakukan atau tidak. Nah, pola waktu terjadinya gimana? Gejalanya seperti apa? Nah, itu perlu kita kaji. Nah, informasi mengenai tenaga kerja lain, nah ada nggak teman-temannya yang lain atau tenaga lain yang memang mengalami gejala yang sama? Ya, nah terus kita lihat informasi tertulis yang ada mengenai bahan-bahan yang memang dia terpajan dengan bahan tersebut, ya. Oke. Nah, yang ketiga kita tentukan apakah pajarannya memang dapat menyebabkan penyakit tersebut, ya. Yang pastinya kita teliti dari bukti-bukti ilmiah, ya, baik itu dalam kepustakaan yang memang mendukung pendapat bahwa pajanan tersebut akan mengakibatkan penyakit yang diderita oleh tenaga kesehatan tersebut. Nah, jika pada saat kita melakukan atau mencari bukti-bukti ilmiah itu tidak ditemukan misalnya dasar ilmiah yang menyatakan bahwa ya penyakit tersebut dapat mengakibatkan ya terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, maka kita tidak bisa menegakkan diagnosis bahwa penyakit tersebut adalah memang murni karena penyakit akibat kerja. Karena kita tidak menemukan buktinya secara ilmiah, ya. Nah, yang berikutnya kita menentukan apakah jumlah pajanan yang dialami itu cukup besar, ya, sehingga memang mengakibatkan penyakit tersebut, ya. Atau karena memang ada faktor lainnya. Nah, berikutnya yang kelima kita tentukan ya, apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi ya. Misalnya keterangan dari riwayat penyakit ya maupun riwayat pekerjaan yang dapat mengubah keadaan pajanan. Misalnya dia menggunakan APD-nya secara tepat ya atau tidak menggunakan APD ya. Nah, riwayat adanya pajanan serupa sebelumnya ya, sehingga memang dengan dia terpapar lagi dengan pajanan tersebut risikonya meningkat lebih besar ya. Nah, perlu kita ya faktor-faktor lain yang perlu kita kaji, apakah pasien mempunyai riwayat kesehatan ya, apakah sebelumnya memang dia mengalami misalnya asma ya, sehingga dengan penempatan di ruangan dia kerja tersebut dia mengalami resiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit asmanya tersebut ya, yang mengakibatkan memang penderitanya lebih rentan ya atau lebih sensitif terhadap pajanan yang dialami. Nah, itu perlu kita kaji lebih dalam. Nah, yang berikutnya adalah mencari adanya kemungkinan lain ya yang dapat merupakan penyebab penyakit ya. Nah, apakah faktor lain yang merupakan penyebab penyakit? Nah, apakah sebelumnya ya penderita mengalami pajanan lain ya sebelum dia mengalami penyakit tersebut ya. Nah, artinya penyebab lain itu tidak selalu dapat digunakan untuk menyingkirkan penyebab di tempat kerja ya. Memang agak sulit kita untuk mengetahui apakah dia memang terpajan oleh pajanan lainnya. Nah, setelah semua proses itu kita lakukan dan kita kaji secara sistematis, baru kita bisa membuat keputusan. Oh iya, ternyata ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Oh iya, ini karena penyakit yang bukan disebabkan oleh pekerjaan, karena memang sudah ada faktor pajanan atau memang penyakit lain sebelumnya. Ya. Sehingga itu penting kita lakukan 7 pedoman atau langkah ini untuk kita bisa mendiagnosis betul-betul apakah penyakit ini disebabkan oleh pekerjaannya atau karena faktor lain. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan penyakit akibat kerja? Yang pertama itu bisa kita lakukan pencegahan primer. Ya, artinya perilaku dari kesehatan itu sendiri, ya. Ya, perilakunya seperti apa? Dia taat nggak melakukan APD-nya, pemakaian APD-nya dilakukan atau tidak? Terus dia bekerja sesuai dengan SPO-nya atau tidak? Ya. Nah, ini perilaku kesehatan ini perlu kita lakukan ya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, yang berikutnya adalah faktor bahaya di tempat kerja, ya. Nah, karena kita sudah tahu bahayanya di tempat kerja, ya, sudah kita identifikasi, kita bisa meminimalkan ya bahaya tersebut. Yang berikutnya adalah perilaku kerja yang baik, ya.
Yaitu tadi ya, bekerjalah sesuai dengan standarnya. Ya, jangan bekerja yang tidak sesuai dengan standarnya, karena ini pasti akan beresiko. Nah, pencegahan primer lainnya yaitu olahraga, jaga kesehatan, ya. Gizi juga harus ditingkatkan karena memang kita sangat rentan sekali ya berhubungan dengan agen-agen infeksius yang ada, sehingga memang gizi ini perlu ditingkatkan untuk menjaga kekebalan tubuh ya dari berbagai sumber penyakit. Pencegahan sekunder ya. Sekundernya apa ya? Pengendalian melalui perundang-undangan. Jadi ada kebijakan, ada undang-undang yang mengatur tenaga kerja, ya, sehingga akan mengurangi dampak atau efek dari penyakit akibat kerja. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian administratif atau organisasi, ya. Adanya rotasi, ya, artinya tidak melulu dia kerja di tempat itu sampai bertahun-tahun, ya. Sampai bertahun-tahun yang memang menyebabkan dia sangat beresiko terhadap pajanan yang ada di tempat kerja, ya. Nah, rotasi ini mungkin perlu dilakukan atau memang membatasi jam kerja ya, karena kita memang sudah diatur ya undang-undangnya jam kerja itu harus yang seperti apa dan berapa lama, termasuk untuk tenaga kesehatan. Nah, pencegahan sekunder berikutnya adalah pengendalian teknis ya, substitusi ya, adanya kebijakan untuk penggunaan APD, terus untuk kelengkapan APD yang sudah disediakan ya, adanya isolasi mungkin ya untuk penyakit-penyakit atau yang berisiko ya. Nah, itu akan dilakukan isolasi, pemisahan. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Jadi memang tenaga kesehatan itu harus diimunisasi, mendapatkan imunisasi. Ya, seperti pada saat kita zaman Covid ya, tenaga kesehatan kita itu prioritas untuk dilakukan imunisasi. Karena memang dia sangat rentan sekali ya karena berhubungan langsung dengan pasiennya. Nah, kalau kita bicara pencegahan tersier, apa yang bisa dilakukan? Ya, pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi sebelum tenaga kesehatan itu masuk, ya, bekerja, ya, atau pada saat rekrutmen itu perlu kita lakukan, ya, pemeriksaan kesehatan. Apakah sebelumnya memang dia punya riwayat penyakit apa? Ya, apakah ada asma, apakah memang anemia dan penyakit-penyakit kesehatan lainnya. Pada saat prakerja itu kita sudah mengetahui kondisi karyawannya kita. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Ya, jadi perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Apakah pada saatnya sebelumnya dia tidak ada penyakit? Ya, pada pemeriksaan kesehatan berkala kita lakukan, oh ternyata ada penyakit yang ditemukan. Ya, ini sangat penting sekali dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan yang bekerja. Nah, pemeriksaan lingkungan ya secara berkala, mungkin perlu disterilkan ya lingkungannya yang memang terdapat agen-agen infeksius yang akan beresiko terhadap tenaga kerja kita. Nah, surveillance ya ini sangat penting sekali ya untuk mengetahui apakah data-data yang kita temukan memang banyak tenaga kesehatan kita yang mengalami masalah atau penyakit akibat kerja ini tadi. Nah, pengobatan segera ya. Kalau memang ditemukan gangguan pada pekerja itu harus diintervensi secara cepat dan tepat ya. Dan berikutnya adalah pengendalian segera di tempat kerja ya. Kalau memang ditemukan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja saat itu ya harus dilakukan pengendalian segera. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan jika ada yang mau memberikan komentarnya, ya silakan chat di kolom komentar kita. Ya, artinya chat yang sifatnya membangun dan memang untuk proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam belajar.